Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Eka Putri, NIM 22043129. Di sini saya akan jelaskan tentang konsep dasar, hukum bisnis, dan regulasi. A. Hukum dan masyarakat. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat, meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam bermasyarakat terdapat beberapa sumber hukum seperti norma agama, norma sosial, norma susila, dan norma-norma lainnya. Norma ini diperlukan agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan bagaimana seharusnya bertingkah laku. Norma atau kaidah sosial yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama dan kesusilaan. Norma atau kaidah sosial yang berkaitan dengan masyarakat adalah norma sopan santun dan norma hukum. Norma hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat. Hukum bersifat perintah dan larangan, sehingga setiap orang harus menjalani dan mentaati hukum. Menurut Rasio Pound, kepentingan manusia yang dilindungi hukum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama public interest atau kepentingan umum, yang kedua social interest atau kepentingan masyarakat, yang ketiga private interest atau kepentingan individual. Menurut MacIver, masyarakat adalah suatu kumpulan manusia dengan segala aturan dan tata caranya dalam setiap kewenangan kelompok maupun penggolongan yang saling bekerja sama. Keseluruhan tersebut disebut masyarakat. Menurut pelajaran hukum Indonesia, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib. Selanjutnya adalah sistematika hukum. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum sipil atau privat dan hukum publik. Yang pertama yaitu hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang menetapkan keterkaitan antara hukum anggota satu dengan yang lainnya dengan titik berat pada kepentingan pribadi, yaitu contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum publik adalah hukum yang menetapkan keterkaitan hukum antara manusia dengan masyarakat umum atau negara yang menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contohnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan yang terakhir adalah hukum pidana. Selanjutnya adalah pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, hukum bisnis meliputi yang pertama adalah pelaku bisnis, yang kedua perbuatan pelaku bisnis, yang ketiga aset atau harta kekayaan pelaku bisnis, dan yang terakhir adalah permodalan atau pembiayaan. Selanjutnya, subjek dan objek hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek hukum yang dimaksud adalah benda. Menurut KUH Perdata, benda dibagi menjadi yang pertama, benda berwujud atau rumah, yang kedua yaitu adalah benda tidak berwujud atau hak cipta, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa dan kalau melanggar mengakibatkan sanksi atau hukuman yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti luas atau material. Yang kedua adalah sumber hukum dalam arti sempit atau formil. Contohnya UU, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya adalah sistem hukum Indonesia. Yang pertama adalah materi hukum atau tatanan hukum, terdiri atas perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Yang kedua adalah aparatur hukum.
yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. Yang ketiga, pendidikan hukum. Yang keempat, sarana dan prasarana hukum meliputi hal-hal yang bersifat fisik. Yang kelima adalah budaya hukum yang dianut masyarakat termasuk para pejabatnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.